Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau sedikit share gimana caranya flashing atau melakukan pengurasan pada kulkas ya. Ini prakteknya kita pakai kulkas satu pintu. Ini kasusnya kan bocor ya. Jadi di dalam itu sudah masuk air teman-teman ya, di bagian evap dan kondensor. Ini kita pakai sok buat bikin itu ya, tempat nanti pemasangan si pentil. Saya butuh pentil yang dipasang ke pipa yang menuju ke kondensor. Ini fungsinya buat masang selang manifold. Nanti untuk nguras ya teman-teman ya. Nah ini nanti masuk inputnya ke situ tuh, pipa yang itu. Saya dorong pakai R22, kebetulan bawa tabungnya R22. Untuk pengurasannya saya pakai metil. Jadi nggak pakai kayak thinner gitu ya, saya pakai metil. Nah ini sudah dilas ya. Nah, jadi ini harus dilas ya teman-teman ya. Nanti saya nggak nunjukin detailnya, saya cuma nunjukin gimana caranya flashing aja ya gitu ya. Untuk pengelasan dan lain-lain mungkin bisa dilihat di video-video saya yang lain. Nah ini pertama-tama kita masukin si metil buat ngurasnya ke ventil ini ya, yang sudah saya bikin tadi. Nanti keluarnya di sini nih. Ini output keluarnya nanti di sini. Ini ujung dari pipa kondensornya ya teman-teman ya. Nah kondensor di dalam itu ya, di dalam body. Nah ini kita pasang ini selang. Nanti di selangnya kita masukin lagi metil. Ini bagus banget sih metil ya buat flashing. Cukup cepet ngurasnya ya, cukup bersih gitu ya. Oh ya teman-teman, ini saya pakai R22 karena memang ini tutorialnya tanpa alat dorong ya, kayak kompresor gitu ya. Cukup mudah sih. Aman gak sih pakai R22? Aman sih ya. Soalnya nanti kan kita dorong lagi juga setelah pakai ini, kita dorong pakai R134 bawaan dari freon si kulkasnya. Jadi itu nggak kesisa. Nah ini dia nih, ini keluar ya teman-teman ya, banyak banget itu di situ. Jadi untuk kasus bocor di bagian evap, terutama bocornya kalau di bawah biasanya masuk air. Nah ini oli dari kompresor, sisa freon dan juga air ya. Ini keluar semua nih pakai metil, cukup kotor, kental gitu. Kenapa kita harus flashing? Karena nanti begitu diisi freon biasanya dia nggak akan mau, ada kebuntuan lah ya, mampet gitu ya. Nah ini saya pakai R22. Sekali lagi ini aman ya. Nanti kita dorong lagi pakai R134 buat ngilangin sisa-sisa dari R22 nya. Ini kita masukin lagi, sekali lagi usahain 2-3 kali proses ya, untuk pengurasannya atau untuk flashingnya. Oke, kita nyalain lagi, kita buka ini, bukan nyalain tapi dibuka tabungnya. Dan di sini ya, di sini sudah agak mendingan ya, cuma sisa air metil ya, cairan metilnya aja ya, juga sudah cukup bersih karena yang kotor tadi pertama tuh udah keluar semua. Sekali lagi untuk metil ini mungkin teman-teman bisa coba ya buat flashing, cukup bagus sih. Daripada pakai thinner sih, saya lebih suka pakai ini ya, nggak butuh banyak juga, cuma satu botol ini bisa lah buat flashing kondensor dan juga evaporator ya. Nah ini kondensornya sudah selesai, kita sekarang ke bagian evap ya. Ini kalau tadi pipanya di sini ya, pipa dorong dari si kompresor kita potong. Ini pipa dorong pertama dari kompresor itu, pipa dorongnya itu menuju ke kondensor. Sementara ini pipa hisap. Nah ini pipa hisapnya. Pipa hisap ini dari evaporator. Nah kalau si kapiler itu kan buat ngedorongnya ya. Nah ini pipa yang besarnya buat pipa hisap. Pipa hisap yang dari kompresor. Yang kita potong itu dari pipa kompresornya ya. Dan jika sudah dipotong nanti itu kita pasangin itu lagi ya, pasangin pentil ya, nanti dilas lagi buat akses masuk freon sebagai sarana buat flashing atau ngedorong, nguras. Oke, ini sudah tinggal dilas ya. Ini kita copot dulu pentilnya. Saya pakai yang baru, yang tadi agak kurang panjang pipanya, jadi ini saya pakai yang baru.
Oke, kita las di sini teman-teman. Dan setelah dilas, kita tinggal proses flashingnya ya. Caranya sama kayak yang tadi pengurasan ke dari kondensor itu, yang ke kondensor ini kan kayak evap ya. Caranya sama, masukin si metil, cairan metilnya. Setelah itu kita pasang selangnya. Nanti selangnya dihubungkan ke tabung freon yang tadi ya, yang R22 tadi. Oke, sekali lagi ini aman ya walaupun pakai R22, karena nanti kita tetap dorong lagi pakai yang R134. Jadi cukup aman. Saya sering pakai ini dan alhamdulillah nggak pernah gagal. Bagus ya. Oke, setelah dipasang ini kita buka. Nah, ini kan kecil ya, si kapiler kecil. Jadi kita harus agak sabar teman-teman. Ngebuka tabung freonnya juga jangan terlalu jangan terlalu kuat, jangan terlalu itu ya, terlalu banyak, karena biasanya nanti kalau terlalu banyak, pengalaman saya itu di evapnya jadi kayak ngelembung gitu ya, mungkin nggak kuat karena pipa keluarnya kan kapiler kecil ya, sementara dorongan cukup besar, jadi si evaporatornya malah jadi rusak gitu loh, jadi gelembung gitu, jadi penyok gitu karena tekanannya. Jadi pelan-pelan aja kita tunggu. Nah ini nih udah mulai keluar, jadi kayak air, kotoran-kotoran, oli atau sisa-sisa freon gitu udah mulai keluar. Sekali lagi kita harus sabar ya, soalnya kita nggak pakai mesin di sini, kita pakai cara manual, flashing manual, dan juga caranya cara simple kali ya dari belakang. Sebenarnya ada cara yang lebih bagus lagi sih teman-teman. Kalau teman-teman bisa nyopot evapnya, ini khusus evap ya, kita mau flashing evap, itu bisa dicopot dari dalamnya ya, dari evapnya. Cuma agak ribetnya adalah nanti begitu pengelasan. Ya kita tahu ya, maksudnya ruangan kulkas itu kan sempit. Biasanya ngelasnya agak susah, malah jadi panas gitu ya. Bikin rusak bodi-bodi dalam kulkas ya kalau nanti kita ngelas, soalnya dia pendek biasanya pipa dari si evap. Jadi cara amannya saya biasanya dari belakang gini, kita masukin lagi nih metilnya berulang kali ya teman-teman ya, berulang kali sampai benar-benar bersih, sampai nggak ada lagi itu yang keluar ya, kotoran-kotoran atau air gitu ya. Sekali lagi saya sih mau ngejelasin aja sedikit ya soal yang tadi saya bilang, untuk flashing lewat area pipa belakang lebih mudah, cuma harus sabar ya, karena ada kapiler di situ jadi kecil ya. Untuk yang lebih bagusnya lagi memang dari atas ya, cuma sekali lagi buat kita yang nggak biasa ngelas gitu ya, atau pemula, khawatir nanti ngelas di dalam itu, di evap itu malah bikin rusak bodi bagian dalam ya, karena temperaturnya cukup panas kalau kita ngelas ya. Berbeda kalau memang kita sudah punya pengalaman, kita bisa bagusnya sih memang motong evaporatornya aja ya, jadi kapiler dalam evap gitu ya, dipotong, terus pipa yang menuju ke evapnya itu dipotong, dan evaporator diturunin, kita bisa flashing di bawah gitu loh ya, entah itu mau pakai dorongan freon atau pakai mesin kayak mesin kompresor ya sejenisnya lah ya, itu lebih bagus ya. Cuma saya di sini ngasih tutorial atau ngasih videonya dari belakang aja yang mudah ya. Cuma sekali lagi butuh kesabaran karena pipa kapiler cukup kecil. Nah ini di sini sudah banyak yang keluar ya teman-teman ya, kotorannya. Dia bercampur cairan metil juga kedorong keluar, dan juga sisa air ya, karena bocor gitu kan, ketusuk, jadi air dari es batu itu meleleh dan masuk ke dalam evap ya, dari celah bolongan yang bocor itu. Nah ini cukup banyak teman-teman di sini, jadi air gitu, mungkin air dari lelehan es gitu masuk ke dalam, dan juga air dari metil. Ya metil sih sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih ya. Kalau nanti dia banyak ya berarti itu air dari sisa es ya. Penting sekali ya untuk dilakukan flashing, karena kalau enggak nanti nggak bakal dingin.
ada kebuntuan. Nah ini dia nih teman-teman. Wow, ini banyak banget ya eh, air atau kotoran yang keluar dari kapiler ini. Ini kapiler ini dari evaporator ya, karena tujuan kita mau flushing atau pengurasan evaporator. Nah, ini banyak banget ya. Dan nanti kalau sudah selesai ya teman-teman ya, kita tinggal ngelas lagi. Cuma saya nggak bakal ngasih video lengkap pengelasan pengisian freon, nggak. Saya cuma fokus bikin video di flashing ini aja lah. Nah ini R22 nanti yang sudah dipakai buat dorong, kita bersihin lagi pakai R134. Jadi sisa freon R22 nya tuh nggak ketinggalan di dalam instalasi pipa si kulkas ya. Jadi insya Allah aman. Nah ini keluar lagi nih teman-teman kotorannya sampai berasap ya. Ya ini sih harus benar-benar bersih sih ya. Jadi biar nggak ada kebuntuan nanti begitu pengisian freon. Wow ini banyak banget nih. Ini sisa-sisa air, sisa-sisa minyak, kotoran. Ini belum yang tadi ya, yang sudah saya lap di kanebo gitu ya. Ini tadi saya lupa nampung. Nah, sekarang ini saya tampung. Wow ini banyak banget sih. Bahaya banget kalau nggak di flashing, kita main isi freon aja gitu ya, bisa buntu ya, malah bisa rusak kompresornya. Nah ini untuk sekali lagi untuk setelah proses flashing itu kan pakai R22 yang ngedorongnya, jadi kita harus pakai R134. Fungsinya ya tadi yang saya bilang tadi. Nah ini kita buka lagi. Ini buat ngedorong ini aja sih sebenarnya, sisa-sisa dari si freon R22 ya. Soalnya ini kan kompresornya harus pakai R134, jadi nggak boleh ada sisa dari R22 ya. Ya bagusnya sih memang pakai mesin kompresor ya buat flashing. Cuma di sini kan memang saya mau ngasih contohnya buat cara manual aja ya. Jadi buat ya mungkin kalian belum tahu atau ingin belajar gitu ya, bisa jadi bahan referensi, bisa jadi bahan buat belajar. Nah ini dia nih kapilernya sudah cukup bersih. Kita cuma cuma ini aja lah. Nah, ini kebetulan hujan di situ di luar. Nah ini udah cukup bersih lah ya teman-teman ya. Ini tinggal ya kita ngelas aja yang sudah dipotong-potong tadi, pemasangan filter, terus kapilernya masuk ke si filter juga, terus yang dipotong-potong tadi kita sambung lagi, pipa isap dan pipa dorongnya kita sambung lagi untuk kemudian nanti kita isi freon. Coba isi freonnya saya nggak ngasih tahu ya, jadi buat kalian yang mau tahu ngisi freonnya mungkin bisa lihat video saya yang lainnya ya. Untuk video ini sih saya fokusnya cuma ke itu aja, ke bagaimana cara flashing manual dari belakang ya, jadi nggak perlu nyopot evap. Nah ini kan udah selesai nih ya di sini ya, kita sudah tinggal ngisi freon aja. Oke mungkin gitu aja video kali ini soal flashing, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, terima kasih sudah nonton.